Terima kasih Anda kembali di News Pagi pemirsa. Penahanan tersangka kasus korupsi kredit macet senilai 1,6 triliun rupiah di Palembang Sumsel berlangsung ricuh. Ya, kolega tersangka menghalang-halangi para jurnalis saat mengambil gambar. Ini mobil tahanan, bukan mobil kalian. Lah emang mobil Bapak apa? Itu mobil tahanan. Emang mobil Bapak apa? Suasana tegang mewarnai proses penahanan Wilson, tersangka kasus korupsi kredit macet senilai 1,6 triliun rupiah. Kolega tersangka terlibat adu mulut dengan sejumlah awak media yang tengah melakukan peliputan pada Senin malam. Orang mobil mau jalan. Udah masalah di mobil kamu ini kantor kamera yuk. Beruntung kericuhan cepat dilerai petugas keamanan Kejati Sumsel. Orang mobil mau jalan. Itu bukan mobil KW. Seperti yang diketahui, Wilson merupakan Direktur PT Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) sekaligus PT Sri Anda Lestari (SAL). Wilson bersama 5 orang lainnya ditetapkan tersangka oleh Kejati Sumsel atas dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Bank BUMN senilai 1,68 triliun rupiah. Para tersangka telah memalsukan fakta dan data yang bermasalah seperti surat agunan, pencairan plasma, dan kegiatan pembangunan kebun yang tidak sesuai dengan tujuan kredit. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Pemirsa, pasca ledakan SMA Negeri 72 Jakarta mulai menerapkan pembelajaran dengan 2 metode, yakni belajar tatap muka di sekolah dan sebagian lainnya melakukan pembelajaran secara online. Ya, namun mengejutkan pemirsa, terungkap banyak siswa yang trauma dan ingin pindah sekolah. Pramono Anung mengaku kaget setelah menerima laporan yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa ada beberapa siswa yang trauma karena trauma minta pindah sekolah dari SMA Negeri 72 Jakarta pasca tragedi ledakan. Selanjutnya, Pramono menyerahkan sepenuhnya bagi SMA Negeri 72 untuk memberlakukan kembali kegiatan belajar mengajar. Dan pihak sekolah diharapkan dapat berdialog dengan murid dan guru untuk menentukan waktu dimulainya kegiatan belajar mengajar secara offline. Saya kemarin sudah berkomunikasi secara langsung dengan kepala sekolahnya. Mereka akan mengundang murid dan guru-gurunya untuk berdiskusi. Tetapi prinsipnya saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, kalau memang Senin besok sudah siap, silakan dibuka. Tapi kalau belum siap, jangan dipaksakan. Memang yang saya kaget, Bu Kepala Sekolah juga menyampaikan ada beberapa siswa yang trauma. Nah, karena trauma minta pindah sekolahnya, tetapi kan ini menjadi persoalan tersendiri. Pramono juga berharap kegiatan belajar mengajar secara tatap muka kembali dilakukan untuk meredakan rasa kecemasan kepada seluruh pihak agar tidak memberikan dampak trauma berkepanjangan. Sebelum kegiatan belajar dimulai, pihak sekolah akan mengundang orang tua siswa untuk memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pemulihan yang dilakukan bersama pihak sekolah, psikolog, serta unsur wilayah setempat. Dari Jakarta, Muharlin dan Tri Julianti, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan atasi maraknya perundungan di sekolah. Bahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan membentuk tim di sekolah untuk mencegah perundungan terjadi. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap kasus bullying yang belakangan menjadi perbincangan. Salah satunya terhadap siswa SMPN 19 Tangerang Selatan yang meninggal dunia diduga akibat perundungan di sekolahnya. Prabowo menegaskan akan mengatasi maraknya perundungan tersebut. Semua pendidikan juga perbaiki, ya. Terima kasih. Hah? Apa? Ya, itu harus kita atasi, ya. Oke. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti akan membentuk tim khusus di sekolah-sekolah untuk mencegah kasus kekerasan dan bullying yang kian marak. Tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang.
Kasus bullying sejak tahun 2020 hingga 2024 terus meningkat. Per 2020, KPAI mencatat data bullying 91 kasus dan terus meningkat hingga 573 kasus pada tahun 2024. Bullying juga terjadi di media sosial. SafeNet mencatat bullying dilakukan oleh 26% siswa SD, 25% SMP, dan 18,75% siswa SMA. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain meninjau proses belajar mengajar siswa dalam peluncuran interaktif panel di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat, ada momen menarik saat Presiden Prabowo berinteraksi dengan para siswa yang mengundang gelak tawa dalam kunjungannya. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo sempat mengecek langsung penggunaan smartboard di dalam ruang kelas. Baik anak-anak, kalian akan melanjutkan menguji JAT dengan PH universal, di mana JAT-JAT-nya sudah... Presiden Prabowo pun mengikuti proses belajar mengajar bersama murid-murid SMP Negeri 4 Bekasi. Kasih tepuk salut. Aku salut sama Dinda. Salut. Jadi anak. Ada momen hangat saat Presiden Prabowo menyambangi para siswa yang tengah belajar mengenai simulasi fase bulan menggunakan interaktif flat panel. Dengan santai, Prabowo menantang boxing seorang siswa. Momen ini membuat para siswa dan guru tertawa. Dengan peluncuran interaktif panel, Presiden Prabowo meminta semua pihak bersama-sama membangun Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di Depok, Jawa Barat, untuk mencegah perundungan digelar olahraga tradisional bagi siswa SD dan SMP. Olahraga tradisional yang dilombakan seperti galasin, ketapel, dan dagongan atau dorong bambu. Untuk mencegah bullying, di Depok, Jawa Barat digelar Festival Olahraga Masyarakat Kota yang dilombakan berbagai olahraga tradisional seperti galasin, ketapel, dan dagongan atau dorong bambu. Olahraga tradisional ini dapat mencegah perundungan karena mampu membangun empati, meningkatkan interaksi sosial, serta mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Irfan, Ketua Portina Kota Depok, menyatakan pihaknya akan terus mengenalkan olahraga tradisional ini kepada para siswa SD dan SMP. Kita ini sekarang ini lagi mengenalkan dan mempertandingkan jenor, hadang, dan dagongan kepada anak-anak SD sama SMP. Nah, nantinya yang setelah pemenang dari sini ini akan dilombakan lagi di provinsi, di Karawang itu bulan Desember. Olahraga tradisional ini juga bisa membentuk nilai-nilai positif seperti kebersamaan, gotong royong, dan saling menghargai yang secara tidak langsung meminimalisir perilaku agresif. Tim Liputan iNews melaporkan.